Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Atas nama Badan Pengurus Perki, Nederland dan Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan selamat datang di ibadah saat ini. Ibadah hari ini dipimpin oleh Ibu Eti van Maastricht. Kami ucapkan selamat beribadah di tempat ini maupun di rumah masing-masing melalui siaran langsung kepada semua jemaat umat Tuhan dan kepada mereka yang baru pertama kali mengikuti ibadah saat ini. Marilah kita beribadah kepada Tuhan Allah kita atas anugerah dan kasih-Nya. Untuk itu saya persilakan jemaat bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 3. Marilah kita mengucapkan salam dan votum secara berbalas-balasan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang tetap setia selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah mengikut Yesus dan bertumbuh dalam kemenangan salibnya untuk melayani dunia. Jadi tema kita sebenarnya melayani. Saudara-saudara, diminta menyanyikan NKB 213. Maju
dipersilahkan duduk. Marilah saudara-saudara dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Bapa yang Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya yang telah Engkau kuduskan di dunia ini, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami. Dalam Kristus Yesus, Juru Selamat dunia. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita kepada Dia, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala salah dan dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita saling mengampuni dan memaafkan satu dengan yang lain, agar kasih Kristus nyata di dalam hidup kita sehari-hari. Baik kalau saudara bersalam-salaman. Sekarang boleh bersalam-salaman ya, untuk saling memaafkan. Dan saya undang saudara-saudara bangkit berdiri untuk menerima petunjuk hidup baru. Terambil dari Markus ke-10 ayat yang ke-43 sampai dengan 45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita akan menyanggupinya dengan kidung NKB tadi, ayat yang keberapa? Kedua. Ayat yang kedua.
hidup mengikuti firman-Nya. Dan setialah walau sukar jalanmu, hidup kudus akan kasih-Nya pun nyata. Dipersilahkan duduk. Apakah ada paduan suara? Ada anak-anak yang sekolah minggu? Juga tidak ada. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Ya Roh Kudus, Sang Pembaharu yang kami butuhkan di dalam kehidupan kami. Hadirlah di tengah-tengah kami. Hadirlah di ruangan ini dan di ruangan hati kami. Bersihkanlah hati kami untuk menjadi layak mendengarkan sabda kehidupan, sabda yang menguatkan, dan sabda yang mendorong. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami semua sedia untuk mendengarkannya. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 6, ayat 1 sampai dengan yang ke-7, yang berbunyi demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ada yang belum kenal siapa Stefanus?
Wah, semua sudah kenal ya. Pinter itu, artinya membacanya Alkitab bagus ya. Demikian. Ya, Stefanus adalah martir pertama di dalam sejarah gereja. Stefanus adalah salah seorang diaken pertama bersama dengan 6 orang lainnya. Seperti kita ketahui, pada hari Pentakosta, sesudah khotbah Petrus, ada 3.000 orang yang memberi diri untuk dibaptis menjadi pengikut Kristus. Itulah hasil panen jiwa yang dipersembahkan para rasul kepada Tuhan pada hari Pentakosta. Ingat ya, Pentakosta adalah hari raya unduh-unduh, hari raya mempersembahkan panen. Mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan di dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Itu kalau saudara lihat di Kisah 2 ayat yang 12 ya, demikian. Kehidupan jemaat itu begitu indahnya, sehati, sejiwa, sampai tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya itu adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu itu adalah kepunyaan bersama. Mereka hidup di dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Bahkan mereka menjual tanah atau rumah mereka. Lalu hasil penjualan itu mereka letakkan di kaki para murid untuk dibagikan kepada yang membutuhkan sesuai dengan keperluan. Bukan komunis, saudara. Ada perbedaan yang mendasar. Pada komunis, segala sesuatu dibagi sama rata. Tetapi kalau pada jemaat pertama, dibagi menurut keperluan. Jadi tidak semua orang dapat 2 meter baju ya. Karena untuk yang gemuk sekali ya, itu 2 meter tidak cukup. Untuk yang kurus kering 2 meter kebanyakan ya. Jadi sesuai keperluan. Memang si Karl Marx yang juga Kristen dulu itu ingin supaya rakyat Rusia sejahtera. Seperti pada jemaat pertama dulu. Tetapi memang sulit untuk membagi sesuai dengan keperluan. Lebih gampang kalau memberikannya itu begitu sama rata ya. Tidak usah harus ngecek satu persatu ini ukurannya berapa atau butuhnya berapa kilogram beras atau apa, tidak harus begitu, semua diberi sama saja, demikian. Jadi berbeda sekali antara komunis dengan pada jemaat yang pertama. Lah, komunitas yang indah ini tidak berlangsung lama, saudara. Mulai ada sungut-sungutan dari orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Yahudi yang berbahasa Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda orang Yunani tadi diabaikan di dalam pelayanan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, ada banyak orang Yahudi yang ada di dalam diaspora. Jadi di luar negeri ya, bukan di tanah Yahudi. Yang tinggal di luar negeri mungkin untuk berdagang atau untuk alasan yang lain. Masih diingat orang Yahudi suka berdagang ya, itu banget itu berdagangnya ya, ekonom yang banget itu Yahudi. Tetapi yang di luar negeri ini punya harapan dan kepercayaan ya. Saya jangan sampai menutup mata itu di negeri orang. Jadi sebisa-bisanya saya harus pulang ke
tanah leluhur ke tanah perjanjian itu, begitu. Di dalam jemaat pertama juga ada banyak orang yang dari diaspora yang ngumpul ketika Pentakosta itu. Jadi ada orang Yunani, ada orang-orang yang mana-mana, demikian. Mereka orang Yahudi, tetapi tinggal di sana dan berbahasa di tempat ia tinggal itu. Tidak, menurut orang Yahudi, jadi tidak murni lagi yang dari jauh ya, lalu baru datang lagi, dan juga tidak berbahasa bahasanya, jadi bahasa yang lain, demikian. Sehingga orang-orang ini tadi kurang diperhatikan, menjadi lebih diabaikan. Orang-orang di sana itu lumayan snobis ya, saudara, demikian. Saudara-saudara, di sinagoge ada kebiasaan mengumpulkan sedekah untuk mereka yang tercatat sebagai penerima bantuan. Jadi ada 2 orang pemungut uang bertugas untuk memungut uang di pasar atau di rumah-rumah ya, tiap-tiap pintu, demikian, pada tiap Jumat pagi. Itu bisa berupa uang, tetapi juga yang di pasar berupa natura ya. Jadi mungkin ada beras, ada sayuran, ada yang lain-lain. Siangnya itu sudah terkumpul, lalu didistribusikan kepada mereka yang tadi di dalam kategori penerima bantuan. Orang-orang ini menerima secukupnya ya, bagi yang sementara untuk dibantu itu sampai bisa mandiri. Tetapi bagi yang permanen, jadi misalnya janda tidak punya pekerjaan ya, sakit-sakitan loh, itu permanen begitu. Itu jatahnya adalah 2 kali sehari makan. Jadi ada 14 kali dapat di dalam setiap minggunya. Bersyukur sekali bahwa kebiasaan ini diteruskan di dalam persekutuan gereja yang muda itu, yang mula-mula itu. Lalu pertanyaan saya ketika saya berpikir tentang hal ini begitu, apakah hal semacam bisa diterapkan juga atau dijadikan tradisi di Perki? Itu karuan saya ya, demikian. Kalau tiap hari Anda menyediakan ya berapa saja, tetapi mungkin saya bilang yang paling rendah ya 10 sen. Tidak banyak ya. Sebulan 3 euro. Selama setahun 36 euro. Tetapi itu butuh disiplin, harus menaruh 10 sen itu tiap hari. Kalau tidak, tiba-tiba 36 euro ya toh. Waduh, banyak itu ya. Demikian, lalu saudara merasa berat. Demikian. Kok keletek 36 euro sih? Ya demikian. Maksud saya di persekutuan ini ada diakonia, ada kas diakonia yang bisa dikatakan lumayan kalau tiap orang ada 36 euro tiap tahunnya, demikian. Itu bisa melayani lebih banyak, demikian. Karena kadang-kadang saudara, diaken itu memakai uangnya sendiri saudara, untuk beberapa urusan ya. Mungkin juga dengan beberapa pengurus ya, besuk siapa yang sekarang sakit mendadak, demikian, jadi urun kembang ya, urun apa, jadi dari kocek sendiri.
menurut saya lumayan kasihan. Bukan sudah melayani ya, plus dibebani mengeluarkan uang dari kocek sendiri. Demikian. Ini cuma tawaran, ide demikian. Karena ada orang juga yang begini, uang kecil saya taruh di satu tempat dan kemudian nanti akan saya serahkan kepada Tuhan. Itu juga bagus demikian. Tetapi kalau juga saudara bisa disiplin, jadi tidak tiap kali 10 sen mencari 10 sen ya, tetapi misalnya begitu, ini untuk 5 hari saya berikan 50 sen di anu saya. Oh ini untuk sebulan, oh saya berikan 3 euro di tabungan itu demikian. Itu sebenarnya amat sangat membantu pelayanan diakonia demikian. Sekarang saya akan kembali kepada sungut-sungutan orang Yahudi yang berbahasa Yunani tadi. Seperti saya katakan yang di depan saudara, itu di dalam beragama itu orang sering ada yang snobisnya, demikian. Jadi juga di sana ketika jemaat pertama itu ada yang berbahasa Ibrani itu memandang rendah dan kurang senang kepada orang-orang yang dari diaspora. Dan pandangan seperti ini mempengaruhi distribusi bantuan kepada para janda-janda yang di sini berbahasa Yunani, tetapi yang lain yang dari perantauan itu. Jadi mereka merasa diterlantarkan dan diabaikan. Jadi mereka membawa keluhan ini kepada para rasul. Para rasul tidak dapat menangani sendiri karena mereka punya tugas menyampaikan firman. Ada ribuan orang ya, yang rindu akan firman Tuhan. Mereka tidak tahu menau tentang Kristus. Yesus itu apa yang dilakukan di tanah Yahudi itu. Lalu sekarang ada 3.000 yang rindu untuk mendengarkan berita tentang Yesus yang jadi Mesias dan Juru Selamat itu. Lalu di sini ada keluhan tentang pembagian penerima bantuan. Jadi para rasul akan katakan, kami tidak bisa mengabaikan pemberitaan firman. Jadi pilihlah orang lain ya yang mendapatkan tugas untuk membagikan apa-apa kebutuhan sehari-hari bagi yang membutuhkan itu. Sungguh usul ini diterima dan kemudian diangkatlah para diaken yang pertama, saudara. Mereka adalah Stefanus yang penuh iman dan Roh Kudus, Filipus, Prokhorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Yang lain tidak terlalu terdengar berita selanjutnya di dalam Alkitab, tetapi Stefanus ya, saudara akan mendengarnya dan sudah membacanya di Alkitab ya, yang mati dirajam di dalam menyaksikan Injil Kristus Yesus. Saudara-saudara, kalau para rasul itu meminta orang lain melakukan tugas diaken, bukan berarti bahwa mereka meremehkan tentang kebutuhan jasmani ini ya, bukan diremehkan. Tetapi ada pembagian tugas. Karena keselamatan itu juga keselamatan tubuh dan jiwa. Jadi bukan hanya jiwa saja, upahmu besar di surga ya, di surga. Jadi bukan di sini, kok bukan di sini ya, tapi juga diperhatikan yang di sini kehidupan sehari itu.
Jadi kita bisa melihat bahwa dalam bersekutu, dalam bergereja, firman itu penting, tetapi juga kebutuhan sehari-hari itu penting. Saya akan kembali ke Perjanjian Lama di Mazmur-Mazmur, saudara. Kita membaca bagaimana Allah memperhatikan janda dan anak yatim. Allah adalah Bapa bagi mereka. Jadi tidak bisa kalau pengikut Tuhan yang setia itu mengabaikan janda dan anak yatim. Kebutuhan dan hak janda dan yatim itu Allah perjuangkan. Allah memberi keadilan kepada mereka. Sehingga Allah memberikan perintah, jangan kamu tindas janda dan anak yatim. Pada dasarnya Allah itu kasih, saudara. Ia menolong, menyelamatkan yang lemah. Ada di pihak orang-orang yang tidak punya penolong. Dan kasihnya itu bukan hanya ada di dalam kata-kata atau pernyataan, tetapi Allah wujudkan di dalam tindakan, menolong, menyembuhkan, menyelamatkan. Dan yang diselamatkan bukan hanya jiwa atau tubuh saja, tetapi tubuh dan jiwa keduanya. Kadang-kadang, saudara, di jemaat kita ada orang-orang yang sebenarnya dalam tanda petik terlantar, ya, dalam tanda petik terlantar. Di Belanda itu kan semua sudah tercukupi, ya, saudara, ya, semua orang punya gaji atau yang tidak dapat AUW apa outkering atau apa, ya, semua jadi tercukupi. Tetapi kalau kita masuk ke dalam, ya, tidak semua tercukupi begitu. Hanya orang di sini lumayan enggak sampai hati kalau bilang saya kekurangan, ya, begitu. Tetapi sebenarnya kalau kita mau masuk ke lebih dalam, sebenarnya ada beberapa orang yang tidak lebih dari cukup, demikian. Sekarang tentang pelayanan, saya memberikan contoh perempuan Sunem. Perempuan Sunem menyediakan kamar untuk Elisa, sehingga di dalam perjalanan pekerjaan Elisa sebagai nabi Tuhan, ia bisa singgah bermalam di rumah orang Sunem itu. Obaja, ada yang kenal Obaja? Belum kenal, ya. Ada dulu ya adik kelas namanya Obaja. Kalau kita bilang mengganggu itu ngharap, ya, obesi. Jadi bukan Obaja tapi obesi, gitu kan. Obaja menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan yang akan dibunuh Raja Ahaz, Raja Israel yang menikah dengan Isabel. Nah, kalau Isabel tahu, ya, Isabel tuh kita bilang gitu. Isabel itu, ya, sama Isabel itu, ya, demikian. Isabel menyembah kepada Baal, sehingga kalau ada nabi-nabi Tuhan dilenyapkan saja, begitu, jadi dibunuh saja. Tetapi Obaja itu menyelamatkan 100 nabi-nabi Tuhan di dalam 2 gua, ya, dan memberi makan kepada mereka. Pada masa paceklik itu 3 tahun tidak ada hujan, tetapi Obaja mengusahakan di dalam kedudukannya sebagai panitera raja, ya, itu menyelamatkan para nabi Tuhan itu. Wanda dan suami sekarang tidak hadir, ya, tak absen, ya, demikian. Menyediakan juga kamar dan memberi makan untuk pendeta-pendeta Indonesia yang datang ke Belanda.
juga Mariatan. Ya, ini dapat tamu 9 orang, ya, demikian. Tante Will juga menyediakan. Lalu saya dilayani oleh saudara kita Lydia dan Susan Aipasa, dan juga dulu selalu disebut oleh Dimas Andre, ya, demikian. Jadi pelayanan yang diberikan kepada saya sedemikian. Jadi semua orang yang ada di dalam posisi lemah, seperti saya tidak bisa jalan dari tram dari stasiun ke sini, demikian. Yang sakit, yang lapar, yang haus, yang asing, yang di dalam penjara itu mesti didiakoni, ya. Jadi dilayani. Persis, ya, menggenapi akan Matius 25. Ya, ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum, dan selanjutnya. Dan apa yang kita lakukan, katakan oleh Yesus, apa yang kau lakukan kepada yang lemah tadi, memperlakukan kepadaku, kepada Tuhan. Dan sepertinya orang yang ada di dalam posisi lemah itu, demikian, itu tidak menguntungkan kita, bukan? Tidak menguntungkan loh saudara, ya. Besuk orang sakit itu makan waktu, lalu ada sesuatu yang keluar dari kocek. Memberi tumpangan, wah itu lebih lagi. Besuk yang ada di penjara, walah nanti jangan-jangan orang lain berpikir bahwa itu saudara saya, jadi malu loh kalau punya saudara terpenjara. Demikian. Memberi makan atau minum itu tidak, yang artinya tidak menguntungkan keluar sesuatu, ya, demikian. Yang jemput saya itu tidak menguntungkan itu. Bangunnya lebih pagi jemput ke sana, mestinya berangkat ke gereja ngepas-ngepas, ya. Ya harus lebih pagi, demikian. Jadi memperhatikan yang lemah itu sebenarnya tidak menguntungkan secara jasmani, ya, dengan tidak menguntungkan belas, saudara, demikian. Tetapi ketika kita mengunjungi orang yang sakit dan mereka itu yang sakit itu tadi berterima kasih dengan pancaran wajah, ya, senyum atau apapun yang dia pancarkan, syukur, berterima kasih itu memberi kepuasan kepada jiwa Anda. Itu tidak bisa terbeli dengan uang, tidak bisa terbeli dengan uang. Harganya, nilainya itu tidak bisa terbeli dengan uang. Ya. Ada kepuasan pribadi di dalam melayani yang lemah, yang kekurangan. Banyak orang yang sebenarnya hatinya kosong karena ia tidak mengisinya dengan kasih dan menerima kasih. Jadi mungkin secara materi kaya raya, ya, demikian. Tetapi hatinya kosong karena tidak pernah memberi dan menerima. Demikian. Saudara, saya juga akan mengingatkan kadang orang bertanya, kok Tuhan itu membiarkan ada perang, ada orang cacat, ya, ada orang yang lain daripada yang lain lah, ya, dalam tanda petik, ya, demikian. Bukankah ia itu kasih? Bukankah ia itu
penuh perhatian kepada yang lemah, demikian. Oleh karena saya dulu itu begini, baru kemudian beberapa tahun dia mendapatkan jawab. Mereka yang lemah, yang cacat, yang mungkin kena korban apapun juga, dipakai oleh Tuhan untuk memperlembut hati sesamanya, hati orang di sekitarnya, hati yang melihatnya. Mereka dipakai oleh Tuhan memperjernih hati dan jiwa. Ada banyak orang yang kadang pada peristiwa punya anak cacat, punya anak apa begitu ya, demikian. Lalu bukan hanya berkeluh kesah tetapi juga malah menantang Tuhan Allah, demikian ya. Tidak menerima tapi malah nantang sama Tuhan. Dan nanti baru tahu bahwa sebenarnya dibuat oleh Tuhan untuk bersabar, untuk lebih mengasihi dan memperhatikan, membuat hati itu tergerak. Bukan hatinya itu kaku ya, mati, demikian. Tetapi hati itu menjadi tergerak. Mungkin masih diingat di dalam Alkitab selalu, saudara, kalau Tuhan Yesus mau menyembuhkan, mau melakukan sesuatu, demikian ada kata begini, tergerak hati Yesus untuk melakukan, ya, menyembuhkan atau mengapakan, sedemikian dalam menolong dan menyelamatkan itu. Nah, hati kita juga itu dibuat oleh Tuhan menjadi tergerak ketika melihat sesuatu itu lemah, sesuatu itu perlu ditolong, sesuatu itu membutuhkan perhatian, demikian. Kalau tidak tergerak, namanya hati batu, saudara, ya. Hati batu itu hatinya wafat, ya. Jadi tidak ada gerakan, demikian. Oke, kalau hati batu tidak bergerak, ya kosong, ya. Lalu isinya adalah gelisah dan gulana saja. Nah, sekarang saya akan bicara tentang diaken. Karena tentang pelayanan di gereja itu yang bertugas ada diaken, ya. Diaken. Bagaimana pelayanan saudara selama ini? Apakah berjalan lancar? Ada kendali apa? Apakah dana pelayanan cukup memadai atau masih harus tombok? Ada selalu prioritas, ya, di dalam pelayanan diakonia. Yang sakit, yang akan pergi, ya, demikian, yang kecelakaan. Tetapi ada rutinitas mengunjungi anggota biasa yang tidak sakit, yang artinya tidak perlu diperhatikan banget-banget, ya, demikian, gitu. Karena bukan hanya, saudara, gembala itu bukan hanya mencari yang terhilang, ya, bukan hanya membebat yang terluka, tetapi juga yang tidak punya persoalan. Kalau kita melihat di Yeskiel 34 ayat 16, katakan begini, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Serta, saudara perhatikan, dia kan, ya, yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Jadi ada baiknya dia akan punya rencana mengunjungi semua anggota selesai dalam waktu jabatannya 3 tahun, ya. Dalam waktu itu
Jadi dijadwal. Kalau tidak ada jadwal tidak akan pernah semua terkunjungi, saudara. Demikian. Selain di samping prioritas tadi ya, demikian. Itu ada mengenal secara pribadi domba-domba yang Tuhan percayakan kepada saudara. Yang tadi dapat upahnya adalah kepuasan pribadi itu tadi. Ada kontak ya di antara jemaat dengan anggota pengurus yang erat. Daripada saya yang dari mimbar, saudara ya, saya tidak terlalu lihat saudara-saudara bagaimana ya, demikian. Datang saja hanya setahun berapa kali ya, demikian. Jadi tugas dari diaken ini tadi ya, termasuk yang gemuk dan yang kuat ya, akan dilindungi. Dan saudara, bukan hanya tugas daripada diaken, walaupun secara organisatoris itu adalah tugas diaken, tetapi tugas pelayanan adalah tugas dari semua anak-anak Tuhan. Jadi saudara-saudara yang lain yang tidak punya tugas diaken, tidak punya jabatan diaken, juga punya tugas itu, memperhatikan sesama anggota jemaat itu. Nas pembimbing kita katakan, layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kasih itulah penggerak pelayanan kita. Kalau ada kasih bertahta di hati kita, kita punya perhatian. Kalau tidak ada kasih, ya, kamu mau jungkel jempalik terserah ya, demikian. Kalau tidak ada kasih, saudara, tidak ada perhatian, bablas gitu saja, saudara. Ya, jadi tidak pakai berhenti memperhatikan, demikian. Kalau kasih itu bertahta di hati kita, maka kita punya telinga untuk mendengar keluh kesah, rintihan atau jeritan atau seruan sesama kita. Demikian. Kalau tidak ada kasih, saudara, telinga saudara tertutup, ya. Tidak akan lakukan apa-apa meskipun dikeluhi atau diseru, orang berseru kepada kita. Kalau kasih itu bertahta di hati kita, maka kita punya mata untuk melihat susah derita sesama kita. Meskipun bibir mereka itu mengulas senyum, saudara, demikian. Tetapi di mata itu tercermin ya, ada derita, ada pergumulan tuh di mata kita itu tercermin. Bukan di bibir kita, saudara, ya, tetapi di mata kita. Karena mata itu adalah jendela hati, saudara, demikian. Jadi kalau ada kasih, kita akan punya mata untuk melihat derita yang ada pada saudara-saudara kita tadi. Maka saudara, undanglah Yesus Kristus. Persilahkan bertahta menguasai hati dan pikiran kita, agar kita boleh menjadi pelayan-pelayan yang kudus menurut teladannya. Ia menyerahkan nyawa bagi keselamatan kita. Kita tidak perlu menyerahkan nyawa ya, jadi tidak sampai di sana. Tetapi tindakan kasih itu kita teladan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan pelayanan kasih itu bukan hanya bagi kita sesama anggota Perki, tetapi kita terpanggil untuk melayani yang lebih luas lagi, dunia di mana kita berada. Marilah sekarang kita pakai talenta yang ada pada kita, kekuatan dan segala daya untuk melayani, karena sudah terlebih dulu kita dilayani oleh Tuhan. Tanpa memandang ras, tanpa memandang suku, agama, ataupun latar belakang yang lain. Dan kalau kita melakukan hal itu, pasti Tuhan tersenyum
berkenan kepada kita. Amin. Kita akan menyambutnya dengan NKB 199. Saudara-saudara yang kekasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Kita akan menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman ini mendorong kami untuk lebih lagi peka terhadap sesama kami yang perlu bantuan. Kami juga berdoa untuk pergumulan dunia, peperangan, bencana, dan juga sakit penyakit virus dimanapun juga. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di sana, melewati orang-orang yang menjadi milik-Mu untuk meringankan segala penderitaan mereka yang terkena peperangan, bencana, dan penyakit. Kami juga berdoa untuk pemerintah Belanda dan Indonesia. Tuhan, Engkau telah memilih mereka, terlebih lagi yang Kristen. Kiranya mereka sungguh boleh menjadi garam dan terang di dalam berencana dan memutuskan segala sesuatu
untuk bangsa dan negara, terlebih lagi untuk mereka rakyat kecil yang sangat membutuhkan hal-hal yang bersangkut paut dengan kesejahteraan. Tuhan, Engkau sayang akan Jokowi presiden kami. Biarlah semua rencana dan semua yang dilakukannya sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat kecil. Lindungi dia Tuhan, karena ada banyak musuh yang tidak pro dengannya. Juga mereka yang ada di dalam pemerintahan Belanda di mana kami sekarang tinggal. Biarlah semua yang mereka putuskan dan rencanakan itu berguna bagi kami untuk kesejahteraan kami. Kami berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani pada hari ini, dimanapun juga. Kiranya firman yang disebar tidak pulang dengan sia-sia, tetapi menumbuhkan banyak-banyak jiwa yang makin mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Pendeta Ida Patinama dan keluarga, serta semua pengkhotbah yang ada di Perki. Berkati mereka satu persatu, pakai mereka makin heran. Jadikan mereka berkat bagi sesama dan domba-domba yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami berdoa untuk Ketua BPPNB Bapak Norman Aipasa sekeluarga, serta pengurus dan jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Almere, Arnhem, Gelderland, Voorburg dan Zwolle. Tuhan, berikan kepada mereka kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan di dalam mengurus jemaat-jemaat-Mu yang ada di Belanda ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit. Steve de Vretes, Ibu Ade Marpaung, Ibu Giok Mohtar, Ibu Nani Pardede, Bapak Beni Marpaung, Bapak Bill M, Bapak Freddy Nout, Bapak Nelwan. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya yang juga menderita sakit. Tuhan, Engkaulah dokter di atas segala dokter. Engkaulah yang mampu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami dari sakit penyakit mereka. Kami mohon belas kasihan-Mu. Jamahlah mereka satu persatu, sehingga pada waktunya saudara-saudara kami ini bisa bangkit sembuh dan boleh makin bersyukur kepada Tuhan dan ikut melayani dengan baik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun. Sartono, Adrian Sahitapi, Bapak Ferry, dan saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebut namanya.
Engkau sudah bubuh berkat 1 tahun lagi bagi mereka. Kiranya Tuhan, mereka boleh makin bersyukur kepada Tuhan dengan usia yang ditambahkan. Karena usia semata-mata adalah anugerah. Kami juga mendoakan keberangkatan tur 3 negara pada tanggal 25 Oktober yang akan datang dari Perki Nederland. Kiranya Tuhan Engkau pimpin mereka satu persatu, Engkau beri kelancaran di dalam segalanya, sehingga wisata ini bukan hanya berguna bagi sightseeing, tetapi juga berguna bagi jiwa mereka yang diperkaya dengan pengetahuan akan tempat-tempat suci, tempat-tempat di mana dulu Tuhan Yesus pernah melangkah di tempat itu dan juga di tempat-tempat lain yang berarti bagi sejarah gereja. Kami berdoa juga untuk peneguhan gereja Perki Nederland pada tanggal 26 Desember yang akan datang. Engkau sediakan Tuhan sehingga panitia boleh bekerja sama dan membuat peneguhan gereja Perki Nederland ini berhasil. Dan berkatilah saudara-saudara kami yang telah dan akan melakukan persiapan. Tuhan, dengar dan kabulkan doa kami. Yang kami mohon hanya di dalam nama, satu nama di atas segala nama, Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat yang terkasih, tiba saatnya untuk kami mempersiapkan persembahan kami pada pagi ini sambil mengingat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8 yang berbunyi, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sambil kantong persembahan diedarkan, kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 302 ayat yang pertama dan yang kedua. Pada
Mari kita doakan persembahan kita. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Ya Tuhan, terimalah syukur hati kami yang kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan kami yang adalah sumber hidup dan berkat. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur telah beribadah pada hari ini, dan biarlah ibadah kita itu membawa berkat. Kembalilah kepada kehidupan kita sehari-hari dan jadilah saksinya dimanapun kita berada. Kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Melayani. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom. Saya akan membacakan warta jemaat Minggu 16 Oktober 2022. Atas nama Badan Pengurus Perki Amsterdam Zuidoost, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Eti van Mastre yang telah memimpin ibadah, dan kepada tim Kantoria atas pimpinan Bapak Joni Irawan yang telah mengiringi ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Minggu 23 Oktober ibadah di gedung Gereja De Nieuwe Stad akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Debbie Jansen Sahertian dan ibadah akan dimulai pada jam 9.30 pagi. Dan juga pada tanggal 23 Oktober, staf Verder akan mengumpulkan kebutuhan pokok pangan, kebutuhan sehari-hari berupa bahan makanan kering yang dapat Anda bawa pada tanggal 23 Oktober yang akan datang. Diharapkan partisipasi dari jemaat sekalian. Persembahan dan iuran anggota dapat Anda kirimkan ke rekening Perki setempat, dan untuk jemaat Perki Amsterdam Zuidoost, Anda dapat mengirimkannya ke rekening Perki Belmermeer di Amsterdam. Sekian warta jemaat, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.